Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bella Dwi Yuniarti, Izzati Nabila, Amrina Tarjaba Rasyada, dan Putri Aulia Maharani dengan dosen pengampu Ibu Siti Rahmi Kodria MPC. Nah, kita akan membahas mengenai tahap perkembangan suku Bugis dari masa prenatal hingga dewasa. Untuk itu, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Amrina Tarjaba Rasyada dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Dwi Yuniarti, yaitu saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Aulia Maharani dan terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Izzati Nabila. Untuk itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Masa prenatal suku Bugis. Dalam budaya Bugis, masa prenatal dianggap sebagai fase yang sakral karena diyakini bahwa kondisi psikologis dan emosional ibu akan mempengaruhi perkembangan janin. Keluarga besar biasanya melibatkan diri dalam menjaga kesehatan dan ketenangan ibu hamil, memberikan dukungan emosional, serta menghindarkan ibu dari stres dan konflik. Hal ini sejalan dengan penjelasan Siraev dan Levy tahun 2010. Ia menjelaskan bahwa masa prenatal dipengaruhi oleh faktor seperti akses kesehatan, kondisi psikologis ibu, dan lingkungan sosial yang mendukung. Karena perkembangan janin sangat sensitif terhadap kondisi stres dan tekanan emosional. Dalam konteks Bugis, ritual seperti mapaci menjelang kelahiran juga menjadi sarana psikologis untuk menenangkan ibu dan menghadirkan dukungan sosial. Kombinasi antara tradisi dan lingkungan emosional yang positif ini berkontribusi penting dalam menyiapkan proses kelahiran dan perkembangan awal anak. Selanjutnya itu masa bayi atau invasi pada suku Bugis. Pada masa bayi, keluarga Bugis memandang anak bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem sosial keluarga besar. Proses pengasuhan banyak melibatkan ibu, nenek, dan kerabat dekat, sehingga bayi mendapatkan pengalaman sosial multiple sejak dini. Menurut Sirait dan Levy tahun 2010, ia menjelaskan bahwa fase bayi dari usia 0 sampai 2 tahun merupakan periode ketika anak mulai memperoleh keterampilan motorik, kognitif, dan sosial dasar. Keterlibatan banyak anggota keluarga membantu memperkuat ikatan emosional, meningkatkan rasa aman, serta membentuk fondasi awal kepercayaan interpersonal yang selaras dengan nilai Bugis seperti sipakatau atau memanusiakan sesama. Dukungan ini memberi pengaruh positif pada perkembangan emosional anak, terutama dalam pembentukan attachment yang hangat dan responsif yang penting untuk kestabilan psikologis di tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu masa kanak-kanak suku Bugis. Masa kanak-kanak masyarakat Bugis merupakan periode penting untuk pembentukan karakter, moral, dan kemampuan sosial. Anak mulai diperkenalkan pada konsep Sirina Pace, yaitu rasa harga diri, malu, dan solidaritas yang menjadi pilar utama moralitas Bugis. Mereka mulai diajarkan untuk menjaga sopan santun, bekerja sama dengan saudara, dan berperilaku sesuai norma keluarga serta masyarakat. Menurut Siref dan Levy 2010, masa anak berusia 2-12 tahun adalah fase ketika anak belajar bahasa dan mengembangkan keterampilan sosial yang paling penting. Dengan struktur keluarga Bugis yang cenderung kolektivistik, anak akan dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan keharmonisan sosial, resiprositas, dan ketaatan. Secara psikologis, interaksi ini mendukung perkembangan kontrol diri anak, empati anak, dan adaptasi sosial anak, serta membantu anak untuk memahami perannya sebagai bagian dari kelompok yang selaras dengan teori sosial budaya. Pada remaja Bugis, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga dapat menjadi motivasi untuk membangun regulasi moral yang kuat, namun sekaligus menciptakan tekanan psikologis bila terjadi ketidaksesuaian dengan norma. Pada masa ini pula, kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang. Remaja juga mulai mencari identitas pribadi dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai budaya Bugis yang menekankan kehormatan, keteguhan, dan tanggung jawab. Remaja dalam suku Bugis mulai dipersiapkan untuk mengambil peran sosial yang lebih besar dalam keluarga dan masyarakat. Mereka dihadapi dengan tuntutan menjaga diri atau harga diri, memperkuat identitas budaya, serta mempelajari tanggung jawab sesuai dengan gender maupun posisi dalam struktur keluarga. Menurut Shiref dan Levy tahun 2010, mereka menekankan bahwa remaja adalah fenomena budaya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya itu masa dewasa suku Bugis. Masa dewasa bagi masyarakat Bugis merupakan tahap ketika individu sepenuhnya menjalankan peran sosial, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas. Dewasa muda tuh seringkali sudah dianggap siap mengambil keputusan seperti membangun
rumah tangga, serta mempertahankan nilai siri yang menjadi pondasi kehormatan seseorang. Menurut Siraev dan Levy 2010, bahwa masa dewasa itu ditandai dengan pencapaian status sosial penuh sesuai norma budaya serta penyesuaian perilaku terhadap tanggung jawab baru. Nah, dalam konteks Bugis ini, nilai seperti reso yaitu kerja keras, geteng yaitu ketangguhan, dan lempu yaitu kejujuran menjadi dasar etika kehidupan dewasa. Secara psikologis, orang dewasa Bugis membangun identitas berdasarkan kontribusinya pada keluarga, yakni seperti keluarga besar, peran sosial, dan kemampuan menjaga kehormatan. Tanggung jawab ini tuh memperkuat regulasi diri, pengembangan keputusan, pengambilan keputusan, serta stabilitas emosional. Itu tadi merupakan penjelasan terkait bagaimana tahap perkembangan pada suku Bugis dari masa prenatal hingga masa dewasa. Untuk itu, kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan istilah-istilah dari suku Bugis tersebut. Untuk itu, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.